Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekarang ini kita hidup di dalam dunia yang serba cepat, serba canggih, dan segala sesuatu dengan mudah cepat berubah. Kita bisa melihat bagaimana berbagai sisi di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam dunia pendidikan, banyak sekali perubahan yang terjadi. Terlebih-lebih situasi pandemi yang kita alami bersama telah mengakibatkan perubahan berbagai sisi di dalam dunia pendidikan. Kita tidak bisa membayangkan bahwa pada suatu ketika pelajaran dilakukan secara daring, bagaimana guru mengajar dari tempat kerja, kemudian murid belajar dari rumah. Dulu kalau ujian kita menggunakan kertas, sekarang semuanya sudah diatur melalui aplikasi-aplikasi yang begitu canggih. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara lingkungan eksternal di dalam perjalanan hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana perubahan itu pada akhirnya mendorong kita atau mungkin juga memaksa kita semua untuk menanggapi entah secara positif maupun secara negatif. Pada hari ini kita berkumpul bersama, mensyukuri bersama karya gereja, karya pendidikan, di mana lewat karya ini warta keselamatan iman dihadirkan bagi setiap orang lewat Yayasan Johannes Gabriel Keuskupan Surabaya, Superwakilan Tuban. Di sini kita diajak untuk mensyukuri bahwa usia 96 tahun menjadi usia yang begitu panjang. Bagaimana awal mula para misionaris, mereka memiliki kepekaan, mereka memiliki kepedulian dengan orang-orang yang saat itu masih hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam banyaknya sekali kebodohan-kebodohan. Konteksnya saat itu adalah masih zaman penjajahan. Maka dengan semangat kepedulian, dengan semangat humanisme dan kemanusiaan, para misionaris, para imam, mereka mendirikan sekolah. Dan dari sanalah kemudian Johannes Gabriel ikut turut serta membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa sampai dengan saat ini. Inilah karya mulia, inilah karya kita bersama
bahwa kadang kita kurang menyadari kalau kehadiran kita begitu amat luar biasa, memberikan pendidikan, membangun anak-anak bangsa yang dipercayakan kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan 96 tahun saya rasa bukanlah perjalanan yang pendek, bukanlah perjalanan yang singkat. Saya membayangkan di usia ke-96 ini, kalau misalnya seperti suatu perusahaan gitu ya, suatu lembaga tentu memiliki banyak sekali kekuatan, memiliki banyak sekali anak-anak cabang dan lain sebagainya. Sampai hari ini sekolah yang masih hidup dan bertahan sekitar 146 yang ada di wilayah Keuskupan Surabaya. Tentu kalau ini sebagai suatu perusahaan bukanlah sesuatu yang kecil, tetapi sungguh-sungguh besar. Bagaimana kemudian lembaga kita yang hidup di tengah zaman yang perubahan ini, kita diajak untuk merespon dan menanggapi secara terbuka. Kita diajak untuk melihat tanda-tanda zaman, untuk melihat kepekaan-kepekaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak memiliki kepekaan, bagaimana tren wali murid sekarang ini, bagaimana tren pendidikan yang dibutuhkan manusia sekarang ini, tren-tren apa saja yang akan muncul di kemudian hari dan lain sebagainya. Kita diajak untuk menangkap tanda-tanda zaman, bukan hanya supaya sekolah kita bisa eksis, tetapi bagaimana dengan pendidikan yang kita hadirkan pada akhirnya sungguh-sungguh memberikan suatu nilai transformasi bagi setiap orang yang dipercayakan di tempat kita. Kalau kita tidak memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda zaman, maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang tertinggal, menjadi sekolah yang tidak terupdate kembali. Nilai-nilai yang kita tawarkan menjadi nilai-nilai yang kuno, tidak lagi menjadi nilai yang relevan dengan situasi zaman. Seperti apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam bacaan pada hari ini, para murid mampu untuk menafsirkan tanda-tanda alam, tetapi lebih dari itu, mereka kurang memiliki kepekaan-kepekaan, terlebih-lebih dengan fakta keselamatan yang dihadirkan dalam diri Yesus Kristus. Demikian pula dengan kita yang ada di tempat ini, para guru, para pegawai, dan kita semua. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kesempatan yang sungguh baik, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah perubahan yang terjadi dengan berbagai macam tantangan dan dinamika, saya mengajak untuk memiliki kepekaan, memiliki kepedulian, memiliki empati dengan berbagai macam situasi yang terjadi di tempat kita. Kita diajak untuk mampu menangkap tanda-tanda zaman. Tren macam apakah pendidikan yang relevan untuk para murid di tempat kita? Tren apa saja yang sekarang ini disukai, tren apa saja sekarang ini yang marak ada di masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai lembaga pendidikan menangkap tanda-tanda zaman tersebut, mentransformasikan dan menghadirkan suatu pendidikan yang up to date, yang relevan dengan situasi zaman. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan di mana kita mensyukuri ulang tahun lembaga kita, kebersamaan kita, saya mengajak melalui perayaan ini menjadi kesempatan kita untuk merefleksikan karya kita bersama. Kita diajak untuk berhenti sejenak, diajak untuk merefleksikan bagaimana situasi diri kita sebagai insan pendidik. Apakah kita sungguh-sungguh juga mengikuti tren-tren yang ada di sekitar kita? Apakah kita juga memiliki kepekaan-kepekaan
terhadap pelayanan kita kepada murid, kepada orang tua, kepada masyarakat, dan kepada siapapun juga. Supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan di dalam karya yang kita layani ini. Dan melalui kepekaan juga kita diajak untuk membangun komitmen supaya kita sungguh-sungguh memberikan diri kita kepada para murid yang sudah dipercayakan di tempat kita semua. Maka sebagai penanda ucapan syukur yang kita rayakan pada hari ini, melalui Ekaristi ini menjadi tanda bahwa pada akhirnya semuanya disatukan di dalam Kristus lewat perjamuan Ekaristinya. Dan nanti pada minggu depan kita semua bersama-sama mengadakan kegiatan retret bagi para guru dan pegawai. Ini bukan hanya sekedar kegiatan di mana kita berkumpul dan lain sebagainya. Memang ini menjadi kegiatan yang bisa menyegarkan, yang bisa memberikan rasa, memberikan semangat supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain, semakin akrab. Bagaimana kebersamaan di dalam unit kerja juga semakin bagus di dalam relasi, di dalam kerja dan lain sebagainya. Dan semoga melalui kesempatan retret juga menjadi kesempatan kita untuk menarik diri dari kesibukan sehari-hari, dari rutinitas sehari-hari. Kita diajak untuk melihat, untuk mendengarkan suara-suara Tuhan yang ada di dalam keseharian kita. Kita diajak untuk membangun kepekaan yang ada di dalam diri kita. Semoga melalui ucapan syukur serta kegiatan yang akan kita lakukan bersama, kita sebagai insan pendidik yang ada di lembaga ini sungguh-sungguh semakin hari dimampukan untuk menangkap tanda-tanda zaman, membangun komitmen, serta menghadirkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih serta dedikasi. Semoga melalui ucapan dan perayaan syukur ini, kita semua semakin menjadi berkat bagi satu dengan yang lainnya.